pemerintah pusat, satu lagi ditanggung sama pemerintah daerah, dan itu nggak bisa kita gabungkan di satu aplikasi. Yang bisa muncul di aplikasi itu adalah anggota keluarga di segmen yang sama dan di susunan yang sama. Misalnya ada yang pegawai nih, tapi anak masuk tanggungan istri, jadi suaminya sendiri gitu. Jadi itu tidak bisa kita gabung. Masih nerima magang nggak, Kak? Ini yang di Rondeng ya? Iya. BPJS Kesehatan Cabang Labu ada di Rondeng. Iya, benar. Aceh Barat ya. Info loker. Kalau loker langsung ke IG resmi BPJS ya, nanti di situ memang kalau lagi dibuka ada diinfokan. Tapi kalau misalnya memang belum ada infonya, lagi tidak ada rekrutmen teman-teman. Kak, nomor telepon ketika coba login udah pernah digunakan, solusinya seperti apa? Oke, berarti langsung aja ke Pandawa. Ini ya, untuk perubahan nomor HP bisa menggunakan Pandawa. Teng teng, cering. Oke, nomornya ini ya, di save aja 0811 8165 165. Jadi kalau mau perubahan nomor HP, perubahan email bisa melalui Pandawa di administrasi. Gitu. Kak, cara beralih ke BPJS gratis gimana Kak? Soalnya saya sudah resign sebelumnya Mandiri. Oke, berarti kalau kakaknya kakak Aceh, kalau mau BPJS yang gratis, boleh silakan ke kantor cabang ataupun kantor kabupaten terdekat dengan membawa kakak Aceh. Nanti bisa langsung dialihkan ke segmen PBI APBD yang JKA, Jaminan Kesehatan Aceh. Selanjutnya, pasien dirawat dengan BPJS, boleh nggak kalau mau beli obat paten? yang diresepkan dokter aja. Boleh gini, kalau untuk obat, kalau misalnya di luar sama mau beli obat sendiri nih, mau merek sendiri misalnya, itu nanti jatuhnya APS. Boleh silakan beli, jadi kan konsultasi lagi ke dokternya. Cuman ya di luar BPJS. Kalau misalnya obat sesuai dengan yang diresepkan oleh dokter. Yang diresepkan dokter tuh udah sesuai Fornas, padahal itu udah obat yang ini kok. Obat bagus kok. Oke. Kalau yang muncul di aplikasi kemana bisa kita hubungi. Kalau yang nggak muncul di aplikasi gimana? Kemana kita bisa si Putra tadi? Cuma satu anggota. Itu kakak boleh langsung ke kantor cabang aja dulu, kita cek status kepesertaannya gimana, apakah di segmen yang sama. Kalau di segmen yang sama itu nanti bisa kita gabungkan. Jangan lupa membawa kakak biar kita sesuaikan datanya dengan data di Dukcapil yang online gitu. Oke, terus ada lagi nih dari Kak Gada Pratama. Kak, kalau mau komplain melalui mobil JKN, pilih di etalase berapa? Etalase. Oke, etalase berapa? Kalau mau komplain silahkan di etalase 2 ya, kakak Abah. Oke. Jadi untuk aplikasi mobil JKN, di sini kan ada. Oke, ini dia. Pengaduan nih. Boleh ya sambil buka aplikasinya. Ada pengaduan layanan JKN. Nanti di sini pilih aja. Pilih tambah. Nggak etalase sih. Jadi fiturnya itu ada di pengaduan layanan JKN. Oke ya. Kakaknya sering kali nonton live ini jual baju, jadinya etalase ke bawah ya. Oke. Soalnya Kak, kenapa pas mau ambil nomor antrian online JKN keluarnya belum ada surat rujukan? Iya. Nah, jadi kalau untuk antrian online di rumah sakit itu kita harus ada rujukan dulu dari FKTP-nya. Nah, tapi kalau kakak udah dapat rujukan dari FKTP tapi di aplikasinya nggak muncul, itu boleh konfirmasi ke FKTP-nya untuk mengonlinekan rujukan agar muncul di aplikasi. Gitu ya Kak ya? Kak, kalau aktifkan kembali harus satu kakak ya, nggak bisa diaktifkan sendiri tanpa anggota keluarga. Kenapa sendiri-sendiri? Ya, jadi ya harus satu kakak. Kan nggak mungkin nggak satu orang aktif, satu orang nggak aktif gitu kan? Atau ini maksudnya apa? Pendaftaran mandiri ya? Kalau mandiri wajib satu kakak. Tapi kalau mau yang pemerintah, misalnya nih sebelumnya nonaktif pemerintah pusat mau dialihkan ke JKA, ada surat kan perlu surat akses layanan tuh, ada surat akses layanan cuma untuk satu orang, itu bisa kita bantu cuma untuk satu orang aja dulu, tapi nanti yang anggota keluarga lainnya dipersilakan untuk menyusul. Gitu. Soalnya dari Kak Sabin.
Oke Kak Sabin, Kak kalau mau bayar, kalau bayar tunggakan langsung, Aduh, udah hilang ini. Tadi tunggakan langsung lunas gimana? bayarnya gimana? Oke. Ya udah tinggal jadi gini, untuk pembayaran itu kan bisa lewat mobile, bisa lewat Indomaret juga bisa. Jadi banyak ini juga. Banyak Kanal apa pembayaran. kanal pembayarannya. Kalau mau langsung lunas bayar bisa nanti statusnya langsung aktif gitu. Tapi kalau ada penunggakan itu perlu diingat, kalau rawat inap dari tanggal bayar sampai 45 hari ke depan ada akses rawat inap di rumah sakit, itu nanti kakaknya kena denda layanan, perhitungannya 5% dikali jumlah bulan menunggak dikali sama diagnosa dokter. Oke. Selanjutnya Dek, Bang Nanda. Dek, cara nonaktifkan BPJS Mandiri gimana? Nah, jadi sebenarnya BPJS Mandiri ini dia tidak bisa dinonaktifkan kecuali pesertanya itu ke luar negeri atau beralih segmen. Nah, beralih segmen ini kalau abangnya mau beralih segmen ke yang JKA, Karena kita di Aceh ya. itu syaratnya harus menunggak dulu minimal 6 bulan dan sedang akses layanan. Kalau Kak Nanda ini mau beralih ke yang punya PBI, punya pemerintah pusat, itu berarti harus mengajukan ke Dinas Sosial. Gitu. Selanjutnya dari Kak Duha, untuk gigi yang ditanggung BPJS apa saja Kak? Protesa gigi ya. Jadi pasti bangun juga. Itu ditanggung kalau misalnya di FKTP dia ditanggungnya 2 rahang maksimal 1 juta. 1 rahang itu 500.000, rahang atas, rahang bawah 500.000. jadi totalnya 1 juta. Tapi kalau di rumah sakit itu totalnya rahang atas rahang bawah 1.100.000. Jadi 550 rahang atas, 550 rahang bawah. Gak ada keranjang kuning ya Allah. Kakaknya mau beli apa? Ada keranjang kuning, nanti kita tambahin ya. Yang mau daftar mau beli kain keranjang 1. BPJS bisa nggak pakai di negara lain? Belum bisa. Belum ya. Karena kan ini program jaminan kesehatan nasional, jadi hanya bisa dipakai di Indonesia aja. Sebenarnya dokter-dokter Indonesia bagus-bagus juga. Oke, Kak, bantu Bantu untuk cara rehab ranap. Ini maksudnya Ranap rawat inap maksudnya? atau mau rehab? Atau mungkin maksudnya rehab? Kalau rehab bisa di aplikasi mobile CKN. Nah, jadi nanti di sini ada fitur ini rehab. Nah, ada fitur rehab. Kalau mau ini langsung aja. Jadi kita bisa simulasi kira-kira berapa cicilannya, berapa bulan gitu, bisa pilih. Oke, selanjutnya ini sama tadi kasus dia minta berhenti mandiri. Pengaduan kemarin kan ada aduh, sudah hilang ini ya. Mohon maaf. Komen-komennya banyak yang hilang. cicil iuran Cicil iuran. Radex dari itu. Oke, kalau mau cicil iuran perusahaan menunggak bisa, itu pakai rehab badan usaha berarti ya, tapi dia tidak mengaktifkan status kepesertaan pegawainya. Karena kalau misalnya mau langsung aktif, pembayarnya harus lunas dulu. Udah gitu. Anissa. Kak, di sana. Mandiri pembayaran auto debitnya bisa ganti dari Anissa. Oh, kalau ganti auto debit bisa, nanti berarti lapor dulu. Perubahan auto debit bisa melalui aplikasi mobile CKN juga kok. Nanti di situ ada menu pendaftaran auto debit, tinggal diklik aja pindah kanal auto debit gitu. Oke, aplikasinya Mandiri. Kamu juga nggak tahu ya? Nggak tempat lagi bu. Kak, Yang oke, Depok, nambah aja nih nambah ya, aja mohon ya. maaf ya. Kak, aku udah resign. Bulan ini nggak nggak aktif. Mau aktifkan. Gimana caranya? Oke. Kalau udah resign, berarti mau kemana nih? Mau ke segmen PBPU Mandiri, itu berarti bisa langsung aja nanti bawa kakak, bawa buku tabungan, materai, sama KTP-nya gitu ya. Tapi kalau misalnya mau ke JKA, bisa langsung aja bawa, cukup kakak aja. Pastikan kakaknya sudah barcode ya. Oke, selanjutnya Mira Atulayati, emang beneran ya Kak rujukan dari puskesmas ke rumah sakit dibatasi 120 per bulannya oleh pihak BPJS? Sebenarnya, aduh, jangan sampai termakan hoax ya teman-teman. Jadi sebenarnya rujukan itu dikeluarkan oleh pihak Vaskes, rumah sakit, puskesmas ataupun klinik berdasarkan indikasi medis. Jadi kalau misal kakaknya memang ada indikasi medis untuk dilakukan rujukan, itu pasti akan dikeluarkan rujukannya gitu. Ini dari Pandri, pengkinian data nggak bisa. Kenapa bu? Ini yang data di mana?
Itu pengkinian data di mana ya? Update data untuk Mungkin kalau mau update data di Mobil JKN ini bisa update data nomor HP dan email, juga alamat bisa. Tapi kalau mau lewat Pandawa